Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sahabatku, gimana kabarnya? Sehat? Nah, kalau sedang sehat, alhamdulillah. Kalau sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, dan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keyakinan bahwa sakit kita akan meningkatkan derajat kita, menambah derajat, menambah pahala, menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kemarin ada yang minta beberapa yang Kang Asep baca komentar dan jawab pertanyaannya. Siap. Di video ini saya akan membacakan dan menjawab beberapa pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya sering kambuh karena saya tidak bisa datang langsung ke klinik Kang Asep, hanya beli herbal dan melihat YouTube. Bagaimana caranya? Begini sahabat, kalau misalkan tidak bisa datang langsung ke klinik RPB, tidak apa-apa, karena banyak banget yang sudah sembuh, Allah yang menyembuhkannya, karena mengikuti video terapi protokol psikosomatis yang saya berikan. Ya, cara makannya, sholawatnya, minum manisnya, air putihnya, kemudian makan nasinya, serta tidurnya. Jadi hindari melihat handphone sampai larut malam. Jadi jam 9 udah tutup handphonenya. Dan herbalnya cukup herbal ayamil atau habsro kalsi ya. Jadi antara tiga itu, mau ayamil sama kalsi atau mau habsro sama ayamil. Nah itu ya, insya Allah itu menjadi wasilah kesembuhan. Kemudian kalau mau beli juga boleh audio hipnoterapi khusus magnet kesembuhan yang saya buat, bisa terapi mandiri di rumah. Jadi setiap malam dipakai headset, dipakaikan ya. Jangan lupa makan nasinya 2 jam 10 suap. Ini terapi, bukan makan. Kalau orang biasa kan, wah ini nanti gemuk. Nggak bakal gemuk kalau psikosomatis itu. Kemudian nggak bakal gulanya tinggi. Selama apa? Selama masih belum cuek terhadap hal yang dirasa. Takut ini, cemas itu. Nah itu nggak bakal gulanya naik dan nggak bakal berat badannya gemukan. Ya, tetapi nanti kalau udah mulai cuek dengan apa yang dirasa, baru Bapak Ibu, sahabat-sahabat, minum manisnya, makan nasinya normal kembali. Ya, demikian. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Kang Asep, saya sering hipertensi. Setiap mau dicek tensi naik. Wah, ini sering banget terjadi ya. Nah, ada hipertensi biasa, saya bilang ya, ada hipertensi karena psikologis. Jadi ketika mau ditensi udah takut, keburu takut gitu ya. Aduh, jangan-jangan tensi naik nih. Takut, aduh, kalau tensi naik kan dalam pikiran itu terus kacau, ketakutan demi ketakutan. Nah, pada saat takut maka pembuluh darah kita mengecil. Terjadi vasokonstriksi pembuluh darah di pembuluh darah kita, sehingga ketika pembuluh darah kita menyempit, mengecil, mengalir meningkat tekanan darahnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Satu, santai, rileks, dan jangan ditensi kecuali sedang rileks. Jadi kalau mau tensi itu pastikan saya udah santai, rileks. Biarin aja, mau berapapun tensinya saya terima, gak banyak masalah. Jadi nggak usah takut. Ya, karena pada saat takut dan cemas, disitulah tensi kita akan naik. Begitu, psikologis pengaruh banget kepada tubuh kita. Jadi hindari ikan laut, kemudian kurangi garam, dan hindari emosi atau marah. Ya, protokolnya untuk hipertensi adalah bisa di hipnoterapi, dibantu dengan hipnoterapi untuk menetralkan program pikirannya. Yang pertama, yang kedua, sahabat-sahabat, baca Al-Quran yang cukup, sholawat, istighfar, perbaiki sholat, berserah diri sama Allah, makin baik itu tensinya ya. Gak usah minum obat seumur hidup, gak usah. Herbalnya pakai apa?
Herbanya yang di rumah pakai timun ya, makan timun, kemudian labu siam, itu aja herbalnya ya. Kemudian kalau mau herbal yang dari Kang Asep apa? Herbal untuk hipertensi itu dari Kang Asep pakai zemurat. Zemurat ada sambiloto, sidaguri dan temulawak di dalamnya. Itu untuk memperbaiki tensi, kemudian kolesterol dan asam uratnya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, saya keluhan lemes, sering keringat dingin, ketakutan, kecemasan, berdebar-debar, mengganjal di leher. Nah, ini kebanyakan psikosomatis. Itu yang dirasa itu. Nah, berdebar-debar, lemas, keringat dingin, biru-biru terasanya. Jadi keringetan terus, buram matanya, keliengan. Kalau jalan itu sempoyongan gini ya. Nah, itu psikosomatis. Penyakit medis yang penyebabnya dari 80% lebih dari psikis, dari memori yang sudah tersimpan informasi-informasi tentang yang menakutkan, penyakit, tentang tanda-tanda kematian dan lain sebagainya. Ya, karena sering baca-baca, sering cari-cari informasi tentang penyakit sehingga tersimpan memorinya, ketakutan, kecemasan. Nah, kemudian 20%-nya itu dari 12-20% dari medisnya, hipoglikemik biasanya. Sering banget orang psikosomatis hipoglikemik karena pikirannya terus bekerja, maka gula darahnya cepat ngedrop di bawah 110. Itu lemas, keringat dingin, gemetar, mata buram, cepat ngos-ngosan. Nah, kemudian mengganjal di leher juga akibat tadi spasme di otot leher. Nah, itu dibantu dengan hipnoterapi. Kemudian yang pertama, yang kedua itu ikuti protokol psikosomatis dari saya ya. Ya, ada sekitar 12 protokol kesehatan untuk kesembuhan psikosomatis. Digunakan audioterapinya setiap malam, selama 100 malam. Yang kedua, makan nasinya ikutin protokol saya, kemudian air putihnya, kemudian air gulanya atau teh manisnya. Orang yang enggak psikosomatis hindari gula sebisa mungkin, tapi orang psikosomatis nggak bisa, wajib gula, wajib sekali ya, karena di situ energinya. Nah, yang kelima, sholawat, air putih, kemudian jalan kakinya, sholat, kemudian sholawat dan istighfar diperbaiki. Pokoknya ada 12 protokol kesehatan. Kemudian apa herbalnya? Habsro, ayamil, dan kalsi, atau dua macam, habsro dan kalsi, atau kalsi dan ayamil. Nah, atau habsro sama ayamil, itu cukup dua macam aja itu sahabatku ya. Dikonsumsi, kemudian jaga makanannya, hindari minyak kelapa, santan, air kelapa, coklat, telur, pete, jengkol, ati, ampela, itu hindari dulu ya. Hindari sampai kapan Kang Asep? Sampai sembuh total. Kapan? Nggak tahu sembuh totalnya. Saya aja 12 tahun sekarang masih menghindari makanan-makanan tersebut ya. Wah, pengen banget. Nah, tadi ada yang WA ke saya tuh, Kang Asep boleh nggak ngopi? Silakan kalau mau ngopi, tapi kalau perih jangan komplain lagi ke saya ya. Jangan, waduh perih lagi, kumat lagi. Siapa yang bikin? Kita sendiri. Nggak boleh kopi ya kan. Kalau kopi yang boleh apa Kang Asep? Kalau nggak ngopi, soalnya udah lama nih nggak mau ngopi, boleh pakai black habat kopi yang isinya habatus soda dan daun kelor. Nah, itu pun ngopinya sedikit-sedikit dulu, habis makan ngopi, coba beberapa seperapatnya dulu ya. Black habat kopi ada ya, di RPB Klinik ada black habat kopi, itu untuk 10 hari, satu pak itu, satu box. Oke. Pokoknya untuk herbal psikosomatis, GERD, asam lambung, luka lambung, tukak lambung, itu cuman 3 aja. Dua atau 3. Satu pakai habsro dan ayamil, atau habsro sama kalsi. Ya, habsro sama kalsi boleh, habsro sama ayamil boleh. Ayamil itu apa? Susu kambing etawa, kemudian ekstrak mengkudu, daun kelor sama daun salam. Nah, itu ya ayamil. Dan yang tadi hipertensi pun ada daun salam di ayamil. Boleh konsumsi ayamil untuk menetralkan tensi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Asep, saya pingin hipnoterapi Kang Asep. Dari Purwakarta kemana keluarnya? Dari Purwakarta lewat tol Cikampek, keluarnya tol Jatiwaringin Pondok Gede.
tol Jatiwaringin Pondok Gede. Nah itu langsung keluar tol, ambil kiri, kemudian terus lurus ada Asafiyah, kampus Asafiyah. Sesudah itu ada sebelah kanan kampus Asafiyah sebelah kanan, dan sebelah kiri ada Domino's. Nah Domino's itu bisa Domino's itu belok ke kiri. Nah dari situ sekitar 300 meter sampai ke lokasi RPB klinik. Nanti saya Sherlock di situ ya. Sherlock kalau udah di tol, informasikan nanti saya Sherlock ya. Mudah dicari, mudah diketemukan namanya RPB klinik Bekasi. Tapi 3 hari sebelum datang ke klinik penjadwalan. Jadi nama, usia, keluhan, nomor handphone, kapan mau datangnya. 3 hari sebelum kedatangan. Takut saya sedang di luar kota. Sekarang seperti sekarang nih, saya nggak bisa nanganin klien, nggak bisa bertemu. Karena 5 hari saya ada di Hainan di Cina. Nah seperti ini. Nah kemudian berikutnya habis dari Cina nih ke Kebumen. Habis ke Kebumen ke mana tuh ke Malang. Dari Malang ke Tasik tuh. Jadi banyak keluar kota sahabatku ya. Nah bagaimana Kang Asep biar fit? Nah itu pakainya apa? Pakainya saya selalu pakai Habsro. Sampai sekarang tuh bawa terus Habsro. Kemudian apa namanya? Vitamin B kompleks saya konsumsi, saya minum terus sebagai ikhtiar dan jaga pikiran. Enggak sembarangan makan di sini juga saya. Ya pada saat makan di meja makan ya, selama di China ini itu segala ada Bapak Ibu. Wah satu meja itu untuk 10 orang, tetapi yang saya makan cuma paling 2 macam. Sampai kemarin itu saya nggak makan nasi. Kenapa? Karena nasinya ada seperti nasi goreng gitu, ada lemaknya, ada minyaknya. Saya nggak makan nasi, ya. Bukan nggak mau, tapi daripada terasa nggak nyaman, mendingan hindari. Seperti itu, harus berani berkorban keinginan, sahabatku ya. Kenapa? Karena kalau nanti kumat, yang repot bukan hanya Anda, yang repot teman Anda, keluarga Anda, betul nggak? Oleh sebab itu saya menjaganya, 12 tahun saya menjaganya. Ya, kasihan Kak, siapa? Kasihan istri kita. Kalau seorang istri yang kenanya kasihan suami, anak juga, ya kan? Jangan sekedar, aduh, gak kuat pengen pedas, gak kuat pengen kopi, akhirnya minum, gak seberapa minumnya. Tetapi sakitnya berminggu-minggu, kumat lagi, coba. Itu sering terjadi tuh. Mentang-mentang udah enakan, langsung segala dimakan lagi. Mentang-mentang udah enakan, bala-bala, toge, kol, pete, jengkol dimakan lagi ya. Padahal itu juga saya senang, pengen banget makan pete, pengen banget makan semur jengkol, tapi akhirnya yang dirasa nggak enak nanti gitu kan. Oleh sebab itu saya lebih baik menghindari. Bismillah, nggak apa-apa kok, cuma nasi dengan kemarin sama apa ya saya, nasi sama tetelan-tetelan ayam aja, itu udah nikmat. Karena nikmatnya makan itu bukan dari mahalnya makanan, bukan dari banyaknya lauknya, tapi dari rasa syukur kita. Itu saya rasakan 12 tahun lebih, sahabat. Ya tadi ya yang mau udah hadir, mau datang ke klinik, janjian dulu waktunya 3 hari sebelum kedatangan. Ya, dan 1 hari saya hanya menangani hanya 2 klien, jam 10 sama jam 1 siang. Itu ya. Kemudian hari Selasa libur, dan banyak sekali liburnya sebetulnya, karena bukan libur sebetulnya, aktivitasnya keluar klinik di luar kota ya aktivitasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib saya terasa ulu hati, nyeri, mimpi buruk dan sakit di pinggang. Herbalnya apa? Pakai Zemurat 2 kali 1 kapsul, sudah makan Zemurat ya. Ada Sidaguri, Sambiloto, kemudian rumput mutiara, Zemurat. Yang kedua, gunakan Ayamil 2 kali 2 sendok makan. Jadi 2 sendok makan itu diaduk di air hangat. Nah, jadi 2 kali pagi malam. Boleh juga pagi aja boleh. Pagi aja boleh. Kemudian pakai Habsro. Habsronya 2 kali sehari 1 kapsul pagi sama sore. Oke, itu aja dulu sahabat-sahabat yang bisa saya jawab. Ini sekarang ada
langsung ini jam 6 jam 7 hampir setengah 7 di daerah Haikou, China, dan mau mengarah ke Sanya dan berangkat ke Indonesia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sehat selalu, berkah selalu, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan yang paling utama lagi jaga ketenangan hati, kebersihan hati, dan kebahagiaan hati. Ketenangan, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, sahabatku. Maka apapun yang dirasakan, nikmati, syukuri. Kemudian kalau ada yang dirasa, langsung ingat kata-kata saya yang ada di YouTube saya, Asep Rudarsyad Channel, ikuti saja. Hati-hati jangan membaca, menonton sesuatu yang membuat Anda takut. Ya, yang membuat Anda takut. Takutnya hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau takutnya kepada makhluk, maka akan terasa menderita. Tapi takutnya kepada Allah akan menjadi lebih cinta, lebih tenang, tentrem. Nah, itulah bedanya mencintai manusia dan mencintai Allah dan Rasulnya. Perbanyak sholawat, istighfar, dan memperbaiki sholat kita. Kita sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya Seprudar, sampai jumpa di puncak kesehatan, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.